Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anestia dengan NIM 12108246778. Saya dari kelas 6B, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika hukum Islam yang ada di Asia Tenggara. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah, MAG. Baiklah, dinamika hukum Islam di Asia Tenggara atau negara ASEAN. Nah, dinamika hukum Islam di Asia Tenggara ini secara umum mencerminkan keragaman dan perbedaan di antara negara-negara dalam wilayah tersebut. Meskipun mayoritas negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki popularitas Muslim yang signifikan, pendekatan di negara-negara ASEAN ini pun hukum Islamnya dan tingkat penerapannya pun berbeda-beda. Nah, pada umumnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini mengakui hukum Islam dan memberikan pengakuan resmi terhadap hukum Islam dalam konteks hukum keluarga dan hukum waris. Namun, pemberlakuan hukum Islam ini juga dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, kepentingan kelompok, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Nah, penerapan hukum Islam di berbagai negara yang ada di ASEAN ini memiliki perbedaan dalam hal struktur hukum, implementasi, dan skala pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum nasionalnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan gambaran singkat mengenai dinamika penerapan hukum Islam di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN ini. Baiklah, yang pertama itu ada negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Bukan hanya di ASEAN, bahkan di dunia. Nah, dalam negara Indonesia ini, hukum Islam diatur dalam kerangka negara sekuler dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, akan tetapi tetap satu. Nah, negara Indonesia memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum Islam berlaku dalam perkara perdata dan keluarga bagi warga Muslim. Meskipun hukum Islam diakui secara resmi di Indonesia, implementasinya beragam di berbagai provinsi maupun kota yang terdapat di negara Indonesia. Nah, yang kedua itu ada negara Malaysia. Malaysia merupakan negara dengan mayoritas Muslim di ASEAN. Di Malaysia, hukum Islam ini memiliki peran penting dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam hal peradilan keluarga, waris, dan keuangan Islam. Hukum Islam di Malaysia diterapkan melalui pengadilan syariah yang memiliki yurisdiksi terbatas terhadap perkara-perkara Muslim. Nah, terdapat perbedaan dalam implementasi hukum Islam antara negara bagian yang menerapkan hukum syariah dengan negara bagian yang menerapkan hukum sipil. Kemudian yang ketiga itu ada negara Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat. Nah, negara Brunei ini menerapkan sistem hukum syariah dengan undang-undang Islam yang luas dan meliputi berbagai aspek di kehidupan. Hukumannya berdasarkan hukum syariah seperti hukum cambuk dan hukuman mati. Dapat diterapkan untuk pelanggaran tertentu. Baiklah, selanjutnya yang keempat itu ada negara Singapura. Singapura memiliki populasi Muslim yang signifikan. Artinya, hukum Islam bukan merupakan hukum yang utama di negara Singapura ini.
hukum Islam ini diterapkan dalam perkara perdata dan keluarga. Tetapi secara umum, Singapura menerapkan sistem hukum sipil dengan pengadilan sipil yang mengatasi masalah hukum keluarga dan perdata. Baiklah, selanjutnya yang kelima itu ada negara Thailand. Nah, di negara Thailand ini mayoritas penduduk muslimnya berada di bagian selatan negara Thailand. Nah, hukum Islam diterapkan dalam hal-hal seperti peradilan keluarga dan hukum waris di wilayah selatan tersebut. Pemerintah Thailand ini mengakui hukum Islam dan memiliki pengadilan syariah yang berwenang untuk memutuskan perkara-perkara muslim. Selanjutnya, gambaran terakhir yaitu dari negara Filipina. Negara Filipina memiliki populasi muslim yang signifikan di wilayah Mindanao dan kepulauan sekitarnya. Pemerintah Filipina ini mengakui hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan terdapat pengadilan syariah yang mengatasi perkara-perkara perdata dan keluarga muslim di wilayah-wilayah tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai dinamika hukum Islam negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau di ASEAN. Akan tetapi di pemaparan materi tadi saya tidak menjelaskan di keseluruhan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Saya hanya menjelaskan beberapa negara yang menganut hukum Islam di Asia Tenggara ini, yaitu 6 negara tadi yang sudah saya jelaskan. Baiklah, mungkin cukup dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya.